Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama Uda Nazar, tempat berkumpulnya pemilik mobil pemula. Baik teman-teman, hari ini Uda Nazar agak sedikit spesial ya. Biasanya Uda Nazar tuh bikin kontennya tuh di workshop, terus yang kotor-kotor ada oli. Nah sekarang Uda Nazar kebetulan ketemu salah satu subscriber dan juga teman baik Uda Nazar. Ini jauh-jauh ya dari Madiun ya Mas ya. Nah kalau dari Madiun itu kita panggilnya Mas ya. Nah kalau Uda Nazar itu dari Padang atau baru Uda Nazar. Nah jadi ini namanya Mas Martin ya. Ya dia ini teman Uda Nazar juga. Kebetulan ya baru beli mobil ya kalau nggak salah ya. Betul. Nah baru mau beli mobil dan kebetulan melihat itu penjelasan Uda Nazar segala macam, jadi tertarik. Kebetulan kita sama-sama dalam waktu yang liburan kita ketemu di Monas. Nah kita akan sedikit ngobrol-ngobrol yang mungkin nanti hasil dari obrolan kita tuh mungkin bisa menjadi sebuah referensi ataupun sebuah sudut pandang yang akan teman-teman ketahui dan teman-teman pelajari sebagai referensi untuk membeli mobil, ataupun juga teman-teman ingin membandingkan mobil apa yang cocok, mobil apa yang harga segini segitu, mungkin bisa nanti Om ya. Mas ya, lupa saya. Oke, langsung saja ya teman-teman. Mungkin ada sedikit pertanyaan atau apa dari Mas Martin yang langsung dari Madiun gitu. Ya mungkin kalau saya mau bertanyanya tuh mungkin kalau untuk saat ini untuk harga mobil yang kisaran mungkin budget saya sekitar 100 juta itu menurut Uda Nazar apa sih yang cocok untuk dibeli untuk saat-saat ini atau tahun-tahun ini? Oke. Sebelum saya menjawab, kalau maaf ya, nanti ada accident sedikit. Jadi ketika kita ingin membeli sebuah mobil, jika kita itu berdasarkan budget ya Om ya, itu untuk kondisi saat itu agak susah. Karena apa? Karena kalau kita berdasarkan budget nih belum tentu mobil yang kita ambil nanti itu sesuai keinginan atau kenyamanan dari keluarga kita. Nah sekarang saya coba tes dulu. Sekarang tujuan Om atau Mas Martin sendiri dalam membeli mobil itu kira-kira gimana? Kalau saya pribadi sebenarnya kebutuhannya jelas untuk keluarga ya, untuk jalan-jalan keluarga, dan mungkin utamanya untuk antar jemput anak sekolah yang posisinya memang cukup jauh dari rumah. Dari rumah. Iya. Berarti dengan keinginan kenyamanan itu lebih prioritas kepada keluarga ya. Berarti itu adalah Uda Nazar menyarankan kalau untuk prioritas keluarga itu yang pertama untuk kenyamanan itu udah jelas yang kabinnya besar ya. Besar. Jadi Mas Martin ini nggak cocok nih teman-teman kalau misalnya beli sedan atau beli Toyota, nggak boleh nyebut merek ya. Nah, misalnya beli ya bolehlah Calya atau Alia, itu mungkin nggak cocok. Nah kalau memang parameternya seperti Mas Martin ini, dia untuk kenyamanan keluarga besar, Uda Nazar mungkin menyarankan misalnya EPV Arena ataupun Nissan Evalia, ataupun yang apa lagi tuh yang besar-besar itu, kalau mau Hammer misalnya gitu ya. yang agak budgetnya tinggi. Nah sekarang kalau untuk budget, kalau kita melihat budget itu memang kita harus menentukan dulu nih Mas, kita itu mau beli mobil yang baru atau mobil yang bekas. Nah kira-kira kalau Om Martin sendiri inginnya gimana nih, mobil bekas apa mobil baru maunya? Nah kalau dari saya kalau untuk membeli sesuatu, kalau untuk seperti mobil mungkin saya lebih prepare untuk beli bekas aja. Kenapa? Karena suatu saat mungkin seandainya saya pingin ganti, saya mau jual, saya nggak rugi banyak itu. Karena kalau beli baru kan otomatis turunnya cukup banyak tuh. Ya. Betul. Jadi ini sebenarnya selain dari kenyamanan, budget juga dari investasinya ya kita, karena betul. Kita tahu ya mobil ini kan investasi yang selalu turun ya, baik teman-teman. Nah kalau teman-teman nanti berada di posisi Mas Martin ini, ingin nyaman keluarga, budgetnya oke, kemudian cukuplah mobil bekas gitu ya. Nah itu nggak masalah teman-teman. Karena apa? Kalau kita beli mobil bekas di harga misalnya di harga 100 juta nih, itu pilihannya banyak. Nah pilihannya banyak itu misalnya ada Nissan Evalia, atau ada EPV Arena, ataupun yang box besar, yang kabin besar itu banyak. Jadi memang lebih mudah.
Nah, jadi begitu teman-teman ya. Kemudian begini, ketika kita akan membeli sebuah mobil, ini kan Mas Martin sendiri, mungkin juga teman-teman sendiri kan nggak tahu nih ya apa yang mau dilakukan ya. Ya betul. Apa yang dilakukan kan? Kira-kira ada nggak sebuah pengalaman ketika Mas Martin ini pertama kali beli mobil, itu pengalaman yang mungkin, waduh ini saya harus ngapain gitu loh. Kira-kira ada nggak? Kalau ada bisa di-sharing sedikit ke teman-teman. Ya sebenarnya lebih ke apa ya? Karena saya mungkin baru pertama kali punya mobil. Jadi kadang untuk ganti olinya itu sebaiknya kapan, saat kita mau berpergian itu yang perlu dicek apa saja, itu sih lebih ke situ sih, karena kita awam banget sih. Jadi kadang-kadang apa yang perlu dicek sih sebelum kita mau berpergian jauh atau mau keluar kota, seperti itu sih yang mungkin saya tanyakan. Jadi istilahnya pertanyaannya rata-rata yang baru memiliki mobil pasti seperti itu ya, karena kita nggak mungkin lah ingin ketika kita membeli mobil terus kita nggak tahu apa yang mau dirawat, terus tiba-tiba mobil kita rusak, tiba-tiba cepat rusak gitu ya. Nah, baik teman-teman, itu pertanyaan yang menarik ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum menonton video Uda Nazar ini, itu ada sedikit Uda Nazar bahas, itu namanya P2H. P2H itu adalah perawatan dan pemeriksaan harian. Jadi ketika Mas Martin ataupun teman-teman ketika akan memakai mobil, itu harus mengecek dulu beberapa hal. Misalnya oli, mungkin cairan rem atau cairan kopling. Kalau misalnya mobil-mobil yang lama ya, kalau mobil-mobil baru mungkin cairan koplingnya udah nggak ada atau gimana kan. Kemudian ada lagi cairan steering. Nah, kalau mobil-mobil baru udah nggak ada juga. Nah, itu harus dicek dulu nih Mas ya. Jadi pas kita mau pergi itu kita cek semua, kita pastikan kondisi baik. Nah, itu salah satu maintenance yang harus kita lakukan sebagai pemilik mobil pemula. Nah, kemudian untuk penggantiannya, misalnya penggantian oli, penggantian filter, Uda Nazar itu menyarankan teman-teman harus mencari rekomendasi dari brand mobil teman-teman sendiri. Misalnya nih Honda, Nissan, Suzuki dan segala macam itu kadang-kadang berbeda, tapi kadang-kadang ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau teman-teman tidak ingin atau tidak ada preferensi lain kapan ganti oli, ada sebuah parameter ya, parameter dari Uda Nazar, yaitu Uda Nazar selalu melakukan penggantian oli itu di 5.000 km. Nah, 5.000 km itu yang paling harus diganti itu adalah oli mesin, kemudian filter oli, kemudian kita harus mengadakan cuci AC dulu ya, servis AC, terutama ya kalau kita baru beli mobil bekas itu kita nggak tahu nih kondisinya seperti apa, itu wajib tuh cuci AC, kemudian cuci kabin, kemudian kita cek lagi kebocoran engine segala macam, oli segala macam harus kita cek dulu agar ketika Om Martin, Mas Martin ataupun teman-teman nanti memakainya itu sudah nyaman gitu kan. Nah, kira-kira begitu. Kemudian apakah ada pengalaman lainnya Om yang kira-kira tiba-tiba terjadi apa terus nggak tahu mau ngapain, kira-kira ada nggak? Kalau ada silakan di-share, kalau nggak apa-apa gitu. Kalau saya mungkin lebih tanya ke tips and tricks aja ya. Kan kalau Evalia itu setahu saya dari pengalaman teman-teman yang sudah punya tuh rata-rata katanya cukup boros. Nah, cara untuk mengakalin supaya nggak terlalu boros itu apa yang mungkin bisa kita lakukan nggak? Supaya nggak terlalu boros lah untuk menghemat bahan bakar. Ini kayaknya pertanyaannya menjebak ini bahaya ini. Kalau Uda Nazar jawab nanti Nissan Evalia marah nih semuanya sama saya nih. Tapi nggak apa-apa, kita ambil benang merahnya aja ya. Jadi kalau benang merahnya itu ya, kalau kita ingin hemat BBM itu sebenarnya itu yang paling utama itu adalah cara kita mengemudi. Nah, apakah kita itu tipenya tuh baru jalan sebentar langsung ngegas, atau gas kita tuh pelan-pelan, perlahan-lahan dari gigi satu gas dulu, nanti pindah gas lagi, itu bisa menjadi salah satu untuk penghematan BBM, namun tidak terlalu signifikan. Nah, kedua adalah penggunaan AC. Nah, penggunaan AC itu antara dia full biasanya kan kalau panas itu kan full langsung gitu kan, atau setengah, itu berpengaruh walaupun tidak signifikan. Nah, kalau Uda Nazar sendiri yang namanya penghemat BBM itu tidak ada. Terserah teman-teman, kalau misalnya ada ataupun alat-alat
yang ada kan kadang Ya, alat-alat ada yang dijual gitu kan. di online yang Nah, bisa menghematkan bisa itu menghemat sebenarnya BBM gitu kan. belum tentu juga ya. Nah, kalau udah nazar ya, ini udah nazar loh, jangan disamakan. Kalau udah nazar mengatakan tidak ada yang alat yang benar-benar menghemat BBM. Kalaupun ada, kadang-kadang ada efek-efek lainnya yang harus kita analisa lebih lanjut begitu. Baik teman-teman, mungkin segitu saja Om ya, atau ada sharing-sharing lagi yang mau di ini? Mungkin sudah cukup ya, karena Sudah memang cukup ya? yang saya perlu tahu yang seperti itu sih yang saya seperti butuhkan, itu ya. info di Oke, awal. oke, siap, siap. Berarti nanti teman-teman gitu juga, kalau misalnya ada pertanyaan, ada yang memang tidak dimengerti sebagai pemilik mobil pemula, ya mungkin tulis aja di kolom komentar, nanti udah Nazar akan menjawabnya, baik itu melalui langsung di kolom komentar ataupun udah Nazar bikin kontennya. Terima kasih ya Mas Martin nih jauh-jauh dari Madiun nih untuk nemuin udah Nazar gitu kan. Ngomong-ngomong ya Mas Martin nih, happy Christmas ya. saya agak apa ya, happy Christmas, Merry Christmas ya. Merry Christmas. Ini kadang-kadang udah nazar lali-lali gitu ya. Oke. Semoga ya kita juga berdoa juga ya, apalagi sekarang tahun politik ya. Semoga dengan kondisi ini kita tetap damai, kita tidak ada ya, kalaupun ada masalah ya kepala dingin ya, walaupun Jakarta panas ini udah nazarnya udah kepanasan, minta ampun ini kayak. Baik, terima kasih banyak Mas Martin ya atas sharing-sharingnya hari ini kepada teman-teman. Mungkin sekian dulu ya hari ini sharing-sharing udah nazar ini, semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi.